dari itu, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu yang bertemakan lingkungan hidup. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabar? Tentunya luar biasa, dahsyat, yes. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Tolong ajari kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji anugerah namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji anugerah namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji anugerah namanya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun daging-Mu dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan menyebutkan isi titah yang ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekarang kita ucapkan dalam bahasa Simalungun. Lang malo sobutan goraninai bata, anggolang tiba jujurni, aihona uhum nido, magira sagala namarhapungkon gorani. Amen. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi, ingat, Tuhan melihat. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Wahyu 9 ayat 4. Sekali lagi ya adik-adik. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Wahyu 9 ayat 4. Nah, sekarang giliran adik-adik yang di rumah. Wah, keren sekali anak-anak sekolah minggu. Nah, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, silahkan dihafal ya di rumah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh. Baiklah anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa.
terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semuanya. Nas kita pada hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Ulangan 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kakak akan bacakan ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Luar biasa kan? Puji Tuhan. Ya, kakak juga dalam keadaan sehat dan sukacita bisa tetap melayani Tuhan melalui ibadah online anak-anak sekolah minggu. Kalian harus tetap semangat dan terus berdoa ya, supaya pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dari muka bumi ini. Iya, adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita mencintai lingkungan kita. Lingkungan kita itu apa? Lingkungan kita itu adalah tempat kita tinggal, di sekeliling kita, tempat kita ke gereja misalnya, ke sekolah, pokoknya dimanapun kita berada, itulah lingkungan kita. Nah, sekarang kakak akan tunjukkan apa yang ada di lingkungan kantor kakak. Kakak punya bunga beberapa batang. Yuk kita lihat bunganya. Ini lagi cantik kan? Wah, bunganya cantik ya. Segar. Inilah kalau dirawat. Terus ada lagi. Tuh. Tuh. Nah, kalian sudah lihat kan? Bunganya cantik sekali, segar sekali. Kalian suka melihatnya? Iya, kakak juga sangat suka sekali melihat tanaman itu. Hampir setiap hari, setiap pagi, kakak melihat, memandanginya. Karena dengan melihat tanaman yang subur itu dan juga yang sangat segar itu, perasaan kita, mata kita, pikiran kita juga menjadi segar, bukan? Iya, dan kakak punya video beberapa tanaman yang sempat kakak perhatikan yang kurang terawat, sehingga inilah dia pemandangannya. Kalian sudah lihat kan? Dan sudah bisa membedakan tanaman yang cantik, yang dirawat, dengan tanaman yang kurang dirawat atau tidak dirawat.
Kalian lebih suka melihat yang mana? Nah, tentu anak sekolah minggu lebih suka melihat tanaman yang segar, yang cantik, warnanya indah daripada tanaman yang tadi tidak dirawat. Nah, kalau kalian tahu tanaman itu lebih cantik kalau dirawat, kalian juga harus bisa merawat tanamannya di rumah, walaupun tidak banyak. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalian pernah tidak melihat pohon yang daunnya rimbun dan berbuah dan juga bisa tempat berteduh kalau kita kepanasan? Pernah? Iya, kebetulan di daerah kita masih banyak sekali pohon-pohon yang bagus ya. Dan kalian pernah juga melihat pohon yang daunnya sudah gugur, sudah layu, atau pohon yang sudah ditebang dan sudah mati? Kalian pernah melihatnya? Kakak pernah melihatnya. Dan di daerah kita juga sudah mulai banyak sekali pohon-pohon yang tidak terawat lagi, bahkan sudah banyak yang menebanginya secara liar. Kakak akan tunjukkan, ini dia. Hutan yang dulunya lebat, sekarang sudah mulai gundul. Gara-gara ulah manusia, sudah habis ditebang semuanya. Coba kalian perhatikan foto ini. Sedih sekali kan adik-adik? Anak sekolah minggu semuanya, kalau kita lihat tanahnya sudah gundul, pohonnya sudah banyak yang ditebang, manusia semakin serakah, semakin ingin menguasai. Kalian sedih melihatnya? Iya, kasihan kan tanah kita. Dan ternyata anak sekolah minggu semua, Tuhan pun ternyata suka sekali kalau melihat tanaman yang indah, kalau melihat pohon yang berbuah, yang berdaun rindang. Kalian mau tahu dari mana? Dari nas kita tadi. Ternyata Tuhan juga tidak suka kalau tanaman itu diganggu. Dia senang kalau tanaman itu tetap bagus, tetap indah, tetap terawat. Seperti di nas tadi, itu adalah cerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh siapa? Oleh Musa. Iya, Musa yang dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tapi di perjalanan tentu saja banyak sekali tantangan, ya kan? Karena di perjalanan itu kan banyak juga bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa Israel ini selalu menghadapi pertempuran, peperangan dengan bangsa-bangsa yang ditemuinya di perjalanan. Nah, dan apa kata Tuhan di situ? Ketika kalian memerangi manusia, apa katanya? Jangan rusak pohon-pohon yang ada di situ, karena itu bukan manusia. Iya, tapi kalau bangsa Israel membutuhkan untuk membuat pagar atau benteng ketika menghadapi musuhnya, dia boleh mengambil, apa katanya? Mengambil kayu yang tidak menghasilkan buah, pohon yang tidak berbuah lagi, itu boleh katanya diambil untuk dijadikan pagar ataupun benteng untuk melawan musuhnya. Dan adik-adik semuanya, untuk itu kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Iya, senang sekali. Hari ini kita dapat satu lagi rahasia Tuhan kan? Dengan menyenangkan hati Tuhan melalui merawat tanaman. Merawat
ciptaan Tuhan yang ada, yang sudah disediakan untuk kita semuanya. Nah, kalau di rumah adik-adik pernah tidak menyiram tanaman? Iya, kalian harus merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi, mulai saat ini, dimanapun adik-adik berada, baik itu di rumah, ataupun di gereja, atau di sekolah, kalau mungkin berangkat ke sekolah nanti ya, ataupun ke rumah saudara, apapun yang ada tanaman di situ, jangan sembarangan dirusak, jangan dipetik. Harus dirawat, disiram, dan sekali-sekali berikan juga pupuknya supaya tumbuh segar dan sehat. Oke adik-adik? Nah, sekarang giliran kakak bertanya sama adik-adik. Kalian pernah tidak merusak tanaman? Ada yang mau mengaku tidak? Iya, kalau mendengarkan tentang cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, kalian masih mau merusak tanaman? Tentu tidak ya. Bagus adik-adik. Iya, karena dengan merusak tanaman, apalagi merusak atau menebang pohon, itu banyak sekali akibatnya yang negatif, yang tidak baik. Salah satunya, kalau tanah kita sudah gundul, pohon-pohon sudah habis ditebang, kalau hujan turun, itu bisa mengakibatkan banjir. Selain itu, kalau pohon sudah habis, tanah sudah gundul, udara ini ataupun cuaca kita menjadi semakin panas karena tidak ada lagi yang menyejukkan. Nah, terasa tidak? Sekarang semakin panas saja, bumi ini semakin panas. Apalagi akibatnya? Kalau pohon-pohon tidak ada lagi yang menahan air. Mata air akan kering. Di mana-mana akan terjadi kekeringan. Masih banyak lagi akibatnya yang lain kalau pohon itu ditebang. Makanya adik-adik, kalian nanti kalau sudah besar, jangan menebangi pohon ya. Dan tugas adik-adik sekolah minggu, kalau kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kalian melihat orang yang merusak lingkungan, yang merusak tanaman atau menebang pohon sembarangan dan secara liar, kalian harus menegurnya. Kalian harus ikut menjaga, bukan merusak ya. Iya, kalian ingat nanti sampai besar. Dan ajari juga kepada anak cucu kalian, supaya lingkungan kita tetap terjaga, bumi kita tetap terjaga, dan Tuhan juga tetap sukacita dan senang melihat kita. Dan ada lagi, selain menebang pohon, kalian juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, karena lingkungan kita akan menjadi kotor, jorok, dan tidak higienis, tidak bersih. Sehingga yang terganggu siapa? Kita juga. Kesehatan kita juga yang terganggu kan? Iya, maka anak sekolah minggu, ada satu lagi nih yang harus kakak sampaikan. Kan sekarang musim nih selfie-selfie, foto-foto. Nah, di tempat kita, khususnya di daerah kita, banyak sekali kan tempat-tempat untuk berfoto yang ada bunganya. Wah, kalau ada bunganya, mama kita langsung, ayo nak foto mama, gitu kan. Kalian juga harus ingatkan, jangan foto sampai merusak bunga itu. Seperti foto ini yang kakak kirim ini. Ada yang berfoto di bunga yang cantik. Dia ingin hasil fotonya cantik, tapi merusak bunga yang cantik itu sehingga tidak indah lagi. Jangan seperti itu ya. Karena ingin kepuasan pribadi, karena ingin kita tampak cantik dan ingin posting mungkin ke media sosial, sehingga kita merusak tanaman ataupun lingkungan kita, ataupun tempat-tempat wisata yang sudah cantik tapi kita rusak.
Ya, adik-adik sekolah minggu, luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini kan? Sudah mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan kita. Tugas kalian juga menjaga lingkungan dan juga menegur orang-orang yang merusak lingkungan. Ya, dari hal kecil, jaga kebersihan rumah kita. Kalau kalian bersih dari rumah, nanti kemanapun kalian berada, pasti sudah juga bisa tetap bersih dan menjaga lingkungan tetap bersih. Oke adik-adik, tetap semangat menjaga kebersihan. Kalau sudah bersih, pasti kesehatan juga akan tetap beserta adik-adik. Dan Tuhan juga tentu senang kalau kita menjaga lingkungan kita. Ya, jaga lingkungan kita, jaga juga hubungan kita dengan Tuhan. Amin adik-adik. Semoga kalian bisa ya menjaga lingkungan tetap bersih, tetap segar, dan tetap semangat di rumah. Oke, sama-sama kita berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami untuk menjaga lingkungan kami. Kuatkan kami Tuhan dan selalu ajari kami, ingatkan kami agar bisa menjaga lingkungan kami dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, adik-adik sekolah minggu terlebih dahulu duduk yang bagus, kemudian menutup mulut, kemudian melipat tangan, kemudian menutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dapat menjaga alam dengan baik, agar kami tidak merusak alam dengan menebang pohon sembarangan, dengan membuang sampah sembarangan, dengan merusak tanaman yang ada di sekitar kami, tetapi kami dapat menggunakan air dan listrik dengan secukupnya. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami. Bapa di surga, ajari kami Tuhan, agar kami dapat melakukan itu semua dalam kehidupan kami. Bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan,
buat adik-adik sekolah minggu yang masih bersekolah. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan memberkati mereka. Tuhan yang memberkati pelajaran yang mereka terima, sehingga pelajaran apapun yang mereka terima, itu semua dapat menjadi bekal mereka dalam melanjutkan sekolah mereka dan dalam mewujudkan cita-cita mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang masih dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati tumbuh kembangnya, sehingga dia dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kami dapat selalu bersuka cita dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih juga kami ucapkan Tuhan, buat kesehatan yang masih boleh kami terima saat ini. Buat nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup pada saat ini. Terima kasih Tuhan, buat semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Tapi kami mengucapkan syukur, karena semua itu masih boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, sehingga apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, apapun yang rencana yang akan mereka lakukan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, begitu banyak Tuhan yang ingin kami minta daripada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan selalu yang mengurapi kami, Tuhan selalu yang menjagai kami, Tuhan selalu yang berada di samping kami, berjalan bersama kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami kerjakan, dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu berada di lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalanon nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.